ini kami akan memberikan ulasan dari buku yang telah kami ulas yang berjudul Principles of Modern Chemistry dari penulis David W. Oxtoby, David Gillis, dan Laurie J. Butler. Namun sebelum kita masuk dalam ulasan, perkenalkan nama saya Nani Angel Rantung, NIM 41. Dan saya Geraldi Pangkei dengan NIM 06. Dan saya Febrian Kowal NIM 42. Dan saya Alita Salanti dengan NIM 20. Saat ini kami akan mengulas buku yang berjudul Principles of Modern Chemistry yang ditulis oleh David W. Oxtoby, H. Pat Gillis, dan Laurie J. Butler. Buku ini adalah salah satu referensi utama yang digunakan dalam dunia pendidikan tinggi, terutama untuk mahasiswa kimia yang ingin mendalami lebih dalam aspek kimia fisik dan kimia umum. Buku ini telah diakui sebagai salah satu karya monumental dalam bidangnya, memberikan pemahaman yang luas tentang berbagai prinsip kimia yang meliputi termodinamika, kinetika, mekanisme reaksi, struktur atom, dan aspek kimia lanjutan lainnya. Untuk membaca buku ini, kita harus memahami aspek yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu tujuan penulis. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk mengedukasi pembaca mengenai prinsip dasar hingga lanjutan dalam kimia, dengan fokus utama pada kimia fisik. Penulis berusaha menjawab kebutuhan pendidikan tingkat lanjut dengan menjelaskan konsep-konsep kimia yang lebih mendalam dan teoritis. Ini menjadikannya cocok untuk mahasiswa tingkat menengah hingga tingkat lanjut, tetapi dapat terasa menantang bagi mereka yang baru memulai belajar kimia. Yang kedua ada keakuratan informasi. Buku ini menggabungkan teori-teori kimia yang sudah terbukti dan relevan dengan penelitian ilmiah modern. Konsep-konsep ini seperti hukum termodinamika, konsep energi bebas, dan hukum kinetika, serta reaksi disajikan secara sangat akurat dan terperinci. Yang ketiga ada gaya penulisan. Buku ini disusun dengan gaya penulisan yang sistematis dan teknis. Bagi mahasiswa atau pembaca yang sudah memiliki dasar yang kuat dalam kimia, gaya penulisan ini akan sangat membantu untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dan mendalam. Namun bagi pembaca yang baru memulai perjalanan mereka di dunia kimia, buku ini bisa terasa sulit untuk dicerna tanpa bantuan buku pengantar atau pembelajaran tambahan. Yang terakhir, keterkaitan. Buku ini memiliki keterkaitan erat dengan buku-buku referensi lainnya di bidang kimia fisik. Misalnya buku Chemical Principles. Yang selanjutnya, ringkasan buku. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab besar yang masing-masing membahas subjek-subjek utama dalam kimia. Berikut bagian utama yang perlu dipahami. Yang pertama, dasar-dasar kimia. Bab ini memberikan pengantar kepada pembaca mengenai dasar-dasar kimia seperti struktur atom, tabel periodik, ikatan kimia, serta konsep-konsep penting lainnya seperti stoichiometri. Yang kedua, kimia fisik. Topik-topik dalam bab ini mencakup termodinamika, hukum kedua termodinamika, perubahan energi dalam reaksi kimia, dan kinetika reaksi. Pembaca diajak untuk memahami mekanisme dan konsep-konsep seperti energi bebas, entropi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Yang berikutnya, kimia struktural. Pada bagian ini, mengupas tentang struktur molekul dan bagaimana sifat-sifat kimia dari suatu saat dipengaruhi oleh susunan atom-atom di dalamnya. Penjelasan mengenai ikatan kimia, bentuk molekul, dan teori-teori seperti teori orbital dan teori ikatan valensi sangat bermanfaat untuk membangun pemahaman tentang struktur kimia yang lebih mendalam. Yang berikutnya, aplikasi modern. Bagian ini membahas penerapan prinsip-prinsip kimia dalam berbagai bidang seperti kimia material, kimia lingkungan, kimia bioorganik, dan kimia teknologi kimia. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana teori-teori kimia yang telah dibahas dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Misalnya dalam pengembangan bahan baru, penelitian energi terbarukan, atau pemahaman proses biokimia.
Yang keempat yaitu mencari buku pembanding dan referensi. Karena Principles of Modern Chemistry mengadopsi pendekatan yang lebih teknis dan analitis, sangat disarankan untuk membaca buku-buku referensi lainnya yang lebih mudah dipahami bagi pemula atau sebagai pendamping. Beberapa buku yang dapat dijadikan referensi tambahan adalah yang pertama Chemical Principles, The Quest for Insights oleh Peter Atkins dan Loretta Jones. Buku ini mengusung pendekatan yang lebih intuitif dan memberikan banyak ilustrasi serta penjelasan praktis yang membantu pembaca untuk memahami konsep-konsep kimia yang abstrak. Buku ini lebih ramah bagi pembaca yang baru memulai atau yang masih di tingkat awal studi kimia. Yang kedua yaitu General Chemistry, Principles and Modern Applications oleh Ralph H. Petrus. Buku ini adalah salah satu teks dasar yang sering digunakan dalam pengajaran kimia umum. Penjelasannya sederhana, namun tetap komprehensif dan cukup jelas bagi pembaca yang ingin memahami kimia secara menyeluruh dari tingkat dasar hingga menengah. Buku-buku ini memberikan berbagai pendekatan yang dapat memperluas dan memperdalam pemahaman pembaca terhadap konsep-konsep kimia yang dibahas dalam Principle of Modern Chemistry. Berikut kita masuk dalam ulasan buku. Berdasarkan keunggulan buku, penjelasan detail. Buku ini memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang berbagai topik kimia, dari yang paling dasar hingga yang paling rumit. Setiap bab dibangun secara sistematis untuk membantu pembaca menguasai konsep-konsep penting secara bertahap. Visualisasi yang mendukung. Diagram, ilustrasi, dan grafik yang digunakan dalam buku ini sangat membantu dalam memvisualisasikan konsep-konsep kimia yang rumit. Ini sangat penting dalam memahami reaksi kimia, struktur molekul, atau konsep termodinamika yang sulit dipahami hanya melalui teks. Pendekatan analitis. Penulis memberikan analisis yang mendalam terhadap fenomena kimia yang membantu pembaca memahami bagaimana prinsip-prinsip kimia diterapkan dalam konteks nyata. Berdasarkan kelemahan buku, kurangnya aplikasi praktis. Meskipun buku ini sangat mendalam dalam menjelaskan teori dan prinsip, kurangnya contoh-contoh aplikasi praktis yang jelas membuatnya sulit dipahami oleh pembaca pemula yang ingin melihat bagaimana kimia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kompleksitas materi. Gaya penulisan yang teknis dan tingkat analisis yang tinggi dapat membuat buku ini terasa berat bagi pembaca yang tidak memiliki dasar kimia yang kuat. Oleh karena itu, buku ini mungkin lebih cocok digunakan setelah pembaca memiliki pemahaman dasar dari buku lain. Setelah membaca buku-buku ini, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Principle of Modern Chemistry adalah buku referensi yang sangat berharga bagi mahasiswa tingkat lanjut atau profesional yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang kimia. Buku ini sangat kuat dalam mengulas teori-teori kimia modern dan memberikan pandangan mendalam tentang kimia fisik, struktur molekul, dan aplikasi dalam berbagai bidang. Namun, buku ini mungkin terasa terlalu kompleks bagi pemula yang baru memulai studi kimia. Oleh karena itu, untuk pemahaman yang lebih baik, buku ini harus dipadukan dengan teks lainnya yang lebih ramah bagi pembaca tingkat awal seperti Chemical Principles, The Quest for Insight atau General Chemistry, Principle and Modern Application. Secara keseluruhan, Principle of Modern Chemistry adalah sumber daya yang sangat baik untuk mempelajari kimia secara mendalam, tetapi memerlukan pemahaman tambahan dan referensi pendamping agar konsep-konsep yang disajikan dapat dipahami dengan baik, terutama bagi pembaca yang baru memasuki dunia kimia. Sekian presentasi ulasan dari kelompok kami, terima kasih.